Wih, so jago banget gue. Iya. Anjir, siapa namanya? Tolong diperkenalkan. Oh iya. Oke, selamat datang di podcast apa? Inside Studio. Yeah. Bener kan? Selamat datang di podcast Inside Studio. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih, Yo? Tentang musik. Tentang musik. Ya, lebih fun aja sih maksudnya. Kita hari ini bahas tentang cara menggambar chord. Soalnya banyak banget yang nanya tuh, Yo. Kemarin kan ada gimana sih Kak cara main bar chord tuh? Kayak Ini banyak banget yang nanya tuh. Dan itu susah banget. Caranya gimana sih supaya bisa langsung main gitu? Ya kalau langsung bisa main sih kemarin sih gue praktekin ke murid gue ya. Gue nggak tahu ketawa ya. Anjir. Ya udah langsung aja kita main bar chord ya. Ya udah akhirnya gue langsung ngajarin tuh bar chord. Udah akhirnya coba jari 1 diratain. Oke Kak, udah Kak. Oke, diratain nih. Udah. Nah, jari 2-nya diratain tuh pakai apaan penggaris? diratain aja. Gue bilang kan tekan, tapi susah Kak. Ya, emang susah tapi berusaha aja gue gitu. Coba aja tekan nih. Oh ya udah gitu kan dia nurut aja. Bagus. Berarti muridnya nurut ya. Ya akhirnya gue kasih tahu nih posisi jari 2-nya di senar 3 gitu kan. Nah, terus jari tengahnya di senar 3. Nah, terus jari 3-nya itu di senar 5 dan kelingkingnya di senar 4. Gue gituin kan. Coba main ya. Oke, 1 2 3. Nah, dan itu sangat terjadi ya, maksudnya untuk baru belajar bar chord kayak gitu itu wajar, bukan hal yang perlu waduh gitu, nggak usah. Maksudnya itu wajar banget. Kok kayaknya temen gue main gitar enak aja gitu ya, gampang aja temen gitu gua kan. main, ini katanya susah. Iya. kok gampang. Kayak dia juga pasti ada inilah. Maksudnya ada proses latihannya juga. Itu cuman latihan aja sih. Tapi gua kasih tahu tips untuk mainkan bar chord. Langsung aja ya. Nah, biasanya tuh orang kalau mau megang bar chord pasti jempolnya ke sini dulu, terus baru ke sini. Nah, itu bagi gua itu kurang tepat karena itu hanya nggak bisa meraih ke daerah sini. Ya, jadi lebih gampangnya tuh jempol di tengah, ya, jempol di tengah fretboard, ya, di tengah-tengahnya lah. Terus, nah baru tuh pergelangannya ikut. Nah ini diratain nih. Dan emang sih harus ekstra ngepres banget. Maksudnya dia harus neken. Tergantung juga action senar ya. Kalau dia makin tinggi dia harus makin berusaha. Kalau dia makin rendah dia mungkin setengah berusaha gitu ya. tapi kalau gue sih jujur sih pertama kali gue actionnya tinggi karena untuk ngelatih grip gue. Ya setahun lah, habis itu gue pendekin grip apa. Ini berarti latihan neken, latihan rapihin jari gitu ya. Rapihin jari ya. Posisi jempol di tengah. Powernya juga ya. Iya, power juga. Kenapa kalau di sini nggak bakal nyampe? Ya, kan malah jadi nggak nyampe. Iya, terus mau diapain juga nggak bakal nyampe. Benar. Solusinya adalah jempol di tengah, jari 1 rata, ya. Nah, jadi ada tenaga. Nah, jari tengah. Nah, kalau untuk mau memastikan gimana sih memastikan dia bisa bunyi, ya udah tekan sekuat tenaga satu-satu dibunyiin. Kalau gua gitu. Sambil ngeden nggak? Sambil gitu. Enggak sih. Tapi paling enak posisi mukanya gimana ya kalau sambil neken gitu? Muka biasa aja, natural aja. Kalau misalkan manyun aja. Oh, iya. Relax aja, tapi ini lebih fokusnya lebih di sini. Ini kalau lagi latihan kayak gini ya, paling enak nyiapinnya apa, cemilan atau yang enak atau apa bener, gitu. Bisa. Biar moodnya juga kejaga ya. Iya benar. Kalau gue sih minuman ya, tapi ya tergantung selera kalian masing-masing sih. Kalau mau yang seger-seger gitu ya. Bisa air putih, ya es teh tawar terserah lo udah. Kalau sambil jogging boleh. Wah itu berat juga ya. Sambil sepeda statis gitu kan. Boleh mau nurunin kalori. Ya udah, jadi fokusnya di semua satu jari ini fokus. Jadi caranya adalah kalian hanya nge-push aja, kayak jepit gitu, kayak gitu. Kayak gitu
gitu sih. Jadi dipastiin bunyi semua gitu. Semua kalau memastikan sih satu-satu ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya kan. Nah ini ada yang nggak bunyi. Kalau gue sih gue putusin dulu sebenarnya tuh biar berkurang ya, kurang dikit. Bisa tapi berkurang dong sebenarnya. Nah habis itu baru jari tengah. Nah kayak gini, kayak gitu. Ya ini ya jari tengah di sini. Terus kalau udah bisa, Ya main lah. oh main. Ya kan? Ya intinya gitu, jempol di tengah, per fret per jari ya, per jari. Nah ini jarinya di sini, ini agak susah sih. Jadi kalau gue sih main pergelangan sini aja supaya bisa mencakup. Ada yang susah dikit nggak? Jangan agak susah gitu, yang dikit aja gitu. Sebenarnya sih kalau udah bisa tuh jadi dikit sih. Jadi kalau gue ya pribadi kan, gue dulu juga struggle juga belajar barcode tuh. Gimana sih kok susah banget. Emang kalau pertama kali emang susah. Ya tipsnya itu. Mungkin tips ini bisa. Tapi menolong ngelatih kayak gini kalian. berapa jam sehari gitu? Kalau udah bosen jangan dipaksa kalau gue beneran. Iya. Kan ada wah 6 jam untuk ini doang. Gue nggak nyaranin itu sih, masih banyak ilmu yang harus lo cari. Cuma Gitu bang gitu. ya gitu. Ya intinya, nah itu kan jempol di tengah. Kalau jempol di atas, nah susah tuh bentuk. Ini aja yang gue bisa barcode aja jempolnya di tengah. Apalagi yang kayak gini, nah, bentuknya kayak gitu jadi itu. Mau solusi apapun jempolnya di sini nggak bakal bisa. Oke. Kecuali ini ya, kecuali ini boleh. Tapi kalau untuk full gitu nggak susah. Oke, sip. Gitu yuk. Oke, sampai ketemu lagi di yang berikutnya. Yeah.